Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاعل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Yuliandari. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang kelompok kami. Birokrasi merupakan salah satu di antara 3 pilar kekuasaan Orde Baru selain Golkar dan ABRI. Untuk menjelaskan bagaimana pemerintahan Orde Baru yang membangun kekuasaannya selama 32 tahun, terutama dalam memanfaatkan birokrasi pemerintah. Menurut EEP Syaifullah 1998, terbangun melalui setidaknya itu 4 proses. Pertama, sentralisasi. Orde Baru memilih model pengelolaan kekuasaan sentralisis dalam birokrasi. Pada kelahiran Orde Baru, penguasaan berdalih bahwa sentralisasi dalam bidang birokrasi adalah salah satunya pilihan yang tersedia untuk menyokong proyek stabilisasi ekonomi dan secara tepat. Karena itu, birokrasi di Indonesia dalam perjalanan sejarahnya pada masa Orde Baru seperti dijelaskannya, kecenderungan tersebut tidak lepas dari konfigurasi kultural, ekonomi, politik, ikut membentuk profil birokrasi Indonesia. Karenanya sepanjang usia negara Indonesia dan terlebih lagi pada masa pemerintahan Orde Baru, dominasi politik atas birokrasi pemerintah sangat besar pengaruhnya. Itulah sebabnya napas panjang kekuasaan Orde Baru tetap terjaga oleh bertahannya strategi Orde Baru, diantaranya presiden dan birokrasi, di samping militer, teknorasi, dan komodal. Perkenalkan, nama saya Kairunisak Aryati Padewinta dari kelompok 4 mata kuliah birokrasi lokal ANA 3B. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang sistem birokrasi pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru muncul dengan ditopang oleh 3 pilar kekuatan utamanya, yaitu Golkar, militer, dan birokrasi pemerintah. Ketiga pilar kekuatan politik tersebut merumuskan berbagai kebijakan politik ekonomi yang memiliki dimensi yang luas bagi kehidupan masyarakat. Birokrasi menempati posisi yang strategis dalam memainkan peran politiknya sebagai regulator, perumus kebijakan, pelaksana kebijakan, sekaligus juga berperan melakukan evaluasi kebijakan. Peran yang sangat dominan pada masa Orde Baru menciptakan strategi politik korporatisme negara yang bertujuan untuk mendukung penetrasinya ke dalam masyarakat, sekaligus mengontrol publik secara penuh. Strategi politik birokrasi tersebut merupakan strategi dalam mengatur sistem perwakilan kepentingan melalui jaringan fungsional non-ideologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladifa Nanda Jukris dari kelas 3B Administrasi Negara. Saya berasal dari kelompok 4. Baiklah, saya akan menjelaskan bahwa konsep birokrasi modern dan rasional yang telah dianut oleh banyak negara maju saat ini tidak dapat dilepaskan oleh adanya dari gagasan Weber. Weber memandang birokrasi sebagai sebuah organisasi yang hierarkis, di mana PNS berkewajiban melaksanakan tugas yang berkaitan dengan urusan-urusan publik. Sebagai sebuah lembaga, birokrasi juga melaksanakan fungsi dan kewajiban pemerintahan. Idealnya dalam suatu negara demokrasi, PNS memfokuskan tugasnya pada masalah pelayanan kepada masyarakat. Namun pemikiran Weber tersebut dipandang kurang partisipatif oleh Osborne dan Galbar. Menurut Osborne dan Galbar, birokrasi perlu memperhatikan kerja tim dan kontrol rekan kerja, dan bukan semata didominasi atau dikontrol atasan. Menurut mereka, paradigma baru birokrasi setidaknya memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, mengarahkan, yang kedua, memberdayakan, dan yang ketiga, menciptakan persaingan dalam pelayanan publik. Model birokrasi entrepreneur tersebut memerlukan sinergi antara pemerintahan dan birokrasi. Keduanya perlu memosisikan diri sebagai pengarah dan bukan sebagai pengurus semua bidang kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Anaki. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Ada 4 kemungkinan tindakan politik untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang sampai saat ini dirasakan belum mengalami perubahan yang signifikan, yaitu satu, berdasarkan asumsi bahwa elit pengusaha tidak memiliki kemampuan untuk membuat tembok isolasi yang betul-betul solid dan kedap pengaruh. Untuk itu perlu adanya kekuatan ekstra yang mampu memberikan dorongan yang kuat kepada birokrasi melakukan perubahan yang radikal. Aliansi para ilmuwan dalam aktivis diyakini memiliki kemampuan untuk membantu aliansi penerapan good governance. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi sekutu potensial dalam berbagai kelompok kepentingan dan berusaha menemukan common denominator. 2. Didasarkan pada asumsi bahwa negara Orde Baru otonom dan memiliki kekuatan politik yang sangat berpengaruh. Sampai saat ini, kalau kelompok dominan tersebut tidak memandang perlu menerapkan reformasi birokrasi, maka perubahan itu tidak akan pernah terjadi. Karena itu tugas aliansi baik yang menjadi bagian dari pemerintah seperti sifat ahli maupun aktivis politik adalah mendorong secara kuat dan memasukkan gagasan pro good governance dalam agenda pencapaian kepentingan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Embilam, di mana saya akan melanjutkan pembahasan. Ada 4 kemungkinan tindakan politik untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang sampai saat ini dirasakan belum mengalami perubahan yang signifikan, yaitu berdasarkan bahwa kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh banyak dipaksakan pada Indonesia oleh para donor sebagai syarat untuk memperoleh bantuan asing. Karena itu sumber perubahan dan berasal dari lembaga-lembaga donor dan negara kaya dengan mensyaratkan adanya perubahan dan reformasi birokrasi, terutama yang menyangkut akses rakyat dalam pelayanan publik. Kalangan aktivis dan ilmuwan sosial dapat memobilisasi kampanye di kalangan negara-negara dan badan-badan internasional pemberi bantuan asing agar pemerintah Indonesia mengembangkan prinsip-prinsip good government dalam format birokrasinya. Didasarkan pada gagasan bahwa kebijakan yang diterapkan berkaitan erat dengan kepentingan individual penguasa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan, terutama kepentingan melanggengkan kekuasaan. Kalau reformasi birokrasi dianggap mampu mendukung kepentingannya, maka ia akan menerapkan. Karena itu para ilmuwan dan aktivis harus mampu menunjukkan kepada elit penguasa bahwa kepentingan individual mereka untuk berkuasa agar sangat terkait dengan kebersamaan reformasi birokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip good government. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibawakan oleh teman saya tadi. Karena itu, birokrasi di Indonesia dalam perjalanan sejarahnya pada masa Orde Baru seperti dijelaskan sebelumnya, kecenderungan tersebut tidak lepas dari konfigurasi kultural, ekonomi, dan politik ikut membentuk profil birokrasi Indonesia. Karenanya, sepanjang usia negara Indonesia dan terlebih lagi pada masa pemerintahan Orde Baru, dominasi politik atas birokrasi pemerintah sangat besar pengaruhnya. Itulah sebabnya napas panjang kekuasaan Orde Baru tetap terjaga oleh bertahannya alienasi strategi Orde Baru di antara presiden dan birokrasi, di samping militer, teknokrasi, dan pemuda. Dengan kata lain, Indonesia dapat dikatakan merupakan salah satu negara yang memiliki sistem politik yang menggerakkan birokrasi sebagai salah satu sektor utama dalam segala kegiatan politik. Terlebih lagi, pada masa Orde Baru, birokrasi merupakan satu-satunya lembaga yang dapat melaksanakan kegiatan politik secara mandiri, di mana hampir semua kegiatan masyarakat dikontrol dan dikendalikan oleh birokrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap proses pembuatan kebijakan di Indonesia bersifat birokratik.